Gaya sejumlah selebriti saat berhaji acap kali menjadi sorotan. Alih-alih beribadah haji dengan khusyuk agar mabrur, sejumlah selebriti berusaha membuat konten untuk diunggah ke akun medsos maupun channel YouTube mereka. Apakah mereka sekedar membuat album digital atau menerapkan jurus sambil menyelam minum air untuk mengais pundi-pundi rupiah? Yang pasti konten yang diunggah Atta Halilintar Aurel Hermansyah serta Raffi Ahmad Nagita Slavina tak luput dari hujatan netizen. Tetapi benarkah demi alasan menginspirasi halayak, mengontenkan ritual ibadah haji diperbolehkan? Benarkah sejumlah ustadz merasa miris dengan sikap jamaah haji Indonesia di Tanah Suci yang terkesan main-main dalam menjalankan rukun haji? Pemirsa, ibadah haji sejatinya adalah ibadah wajib bagi muslim yang mampu, yang harus dikerjakan secara khusyuk seperti ibadah wajib lainnya bila ingin mendapatkan haji mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merupakan ibadah, maka seyogyanya terjalin hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Penciptanya tanpa dipengaruhi oleh embel-embel manusia lain atau urusan dunia. Gue cerita dikit ya. Jadi kami itu kan, saya cerita aja, saya pakai visa ziarah. Oh, jadi, visa ziarah ya? Yang lagi banyak beritanya di Indonesia gitu, yang katanya gini, katanya gitu, dan lain-lain gitu. Terus sebenarnya Arab Saudi itu di sini tuh kayak terbuka buat siapa aja yang berangkat. Cuman karena mungkin ada 1-2 pihak yang merasa dirugikan, jadi beritanya naik. Jadi kayaknya tuh berat banget. Padahal di sini semua hampir mostly 350 jamaah itu visa ziarah. Dan kuotanya melebihi kuota dari reguler dan ONH Plus dan juga Furoda. Saya lagi di Hotel Mina. Hotel Mina itu hotelnya sederhana. Di sini mau ada jabatan mau enggak, semuanya sederhana. Jadi ini liftnya, ini lantai biasanya, ini kamar saya seadanya. Ini kamar mandi di luar, ini tempat makan di sebelah sana. Juga ya Mas Bobi ya? Ini kamarnya bareng kakek-kakek. Assalamualaikum. Oh, nah kamar saya dulu. Kalau di Mina semua. Jadi kalau di sini itu musim haji uniknya adalah jarak tempuh yang harusnya bisa cuma 15 menit, 20 menit, bisa sampai berjam-jam. Makanya tahun lalu itu kan ada kejadian di Musdalifah, itu jamaah sampai sore nggak di pick up karena kena macet, nggak dapat makanan dan lain-lain, banyak yang meninggal gitu. Aduh, kalau aku balik lagi ke inamal amalu biniat ya. Jadi apapun yang dikerjakan balik lagi ke niat. Rukun Islam yang kelima bukan sembarangan ibadah, ini perintah Allah. Kalau berangkat dengan visa Furoda biayanya ratusan juta, bisa miliaran. Kalau berangkat antrian pemerintah bisa antri sampai 30 tahun. Maka sungguh rugi orang yang sudah berangkat haji sampai di sana malah main-main. Dan inilah bahayanya kalau orang pergi haji. Ketika melaksanakan rukun haji, bukan matikan handphone, tapi malah bikin konten. Namun di era digital dan media sosial, urusan agama yang notabene adalah urusan akhirat acap kali dijadikan konten. Tujuannya untuk menambah followers, mendulang subscriber, meraup AdSense yang ujung-ujungnya cuan. Menurut Mbak Gigi gimana dibotakin, Mbak? Ya nggak apa-apa. Aku Nggak apa-apa, Mbak. Tapi Mbak Gigi lebih senang atau dibotakin? sebenarnya tuh sejujur-jujurnya, tapi kan kalau dibotak, pernah waktu itu kan dibotak. Ya udah aja gitu. Gimana ya mau? Mau kemana? Ini kan masih nunggu kan? Anda botak dulu ya? Iya. Time lapse aja, bro. Ya. Oke. Me first. Bismillah. One, two. My dear friend. Yes. Berdua. Let's. Bentar. Jadi kamera सही करो. Brother. You. Abrar. Abrar. Indonesia. From Indonesia. Bagus. Satu kata sebelum dibotakin, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Ya. Beneran loh? Hah?
Tak cuma momen melempar jumroh, Raffi Gigi yang berangkat bersama Mama Ami Kanita dan Mama Rita Amelia, serta adik-adik Raffi dan sejumlah kru channel YouTube-nya membuat konten saat mereka menginap di Hotel Bintang 5 atau sekedar melakukan video call dengan keluarga di Jakarta. Katanya berapa? 17. Kita dapat berapa, Tita? Banyak. Banyak. Tuh. Boleh dilebihin. Aku bawa 10 sini kira-kira. Ini nih. Dibanding Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Raffi Gigi memang lebih produktif mengontenkan ibadah haji. Tak ayal, perilaku Raffi Gigi di Tanah Suci tak hanya disindir netizen, tapi juga disentil oleh rekan sesama artis Kartika Putri. Karput seolah menirukan gaya Gigi saat minta divideokan oleh Raffi ketika ibu dua anak itu tengah berjalan di eskalator. Tapi benarkah parodi eskalator ala Karput memang sengaja dibuat untuk menyindir Raffi Gigi? Yang mau nggak videoin aku? Aku mau bikin konten naik eskalator. Biasa di mall naik eskalator. Beda yang kalau di sini kan naik eskalatornya bisa dikasih backsound la 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 la. Itu eskalator. Itu Bib, ya Allah Bib tuh. Artis pada bikin di sini Bib sama konten kreator Bib. Ya Allah Bib biar bisa la 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 la. Ntar aku nengok nih, nengok gitu sambil senyum. La 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 la. Disebut suaminya Nora alias kampungan, Karput hanya tertawa. Karput menyebut Raffi dan Gigi pun tidak tersinggung dengan parodi video yang diunggahnya. Kalau buat sebetulnya kita tuh nggak diniatin ya gini. Kita tuh bikin, kalau aku pribadi bikin konten sama Habib itu lebih untuk menghibur. Niatnya itu hanya bercandaan. Cuman kalau ada yang menjadi kompor, ada juga oknum-oknum yang aku rasa sih pasti ada oknum-oknum yang memang mencari-cari lah ya gitu. Jadi buat aku nggak usah diambil pusing. Allah yang tahu niat kita buat menghibur. Kalau ada orang yang menggiring ke arah negatif ya monggo. Sekarang apapun hal yang dilakukan kan tergantungnya nilai gitu. Nyatanya tak cuma Raffi Gigi, Atta Aurel sempat dikecam sebagian netizen lantaran seolah sadar kamera saat mereka mencium Hajar Aswad. Alih-alih menangis dan berdoa di depan Hajar Aswad, Aurel justru terlihat ingin memframing wajahnya dalam rekaman video. Mas. Mencium Hajar Aswad bukan kewajiban, tapi tidak menyakiti fisik orang lain justru itu yang wajib. Itu yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi ketika kita melihat ada yang terharu, ya alhamdulillah, berarti terharu karena bisa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada yang biasa aja, kita nggak pernah tahu. Dilihat dari wajah seseorang biasa, tapi yang mana tahu hatinya betul-betul bergemuruh gitu ya. Hatinya betul-betul bersyukur walaupun nggak ditampakkan lewat wajah, karena kita nggak bisa menilai hati orang dari casingnya. Trio kakak beradik Okky Stiana Dewi, Cindy Kurnia Putri, dan Ria Ricis juga membuat konten haji mereka. Ricis yang baru pertama kali naik haji seolah ingin menyapa penggemar channel YouTube-nya dengan konten terbaru tentang suasana Tanah Suci dan perjalanan spiritualnya kali ini. Itu ada Icis yang sedang menelpon anaknya ya, sedang menelpon anaknya Moana. Jadi Icis sedang menelpon siapa? Lagi nelpon anaknya, ya. Lagi fokus untuk nelpon anaknya. Ya, ini Uma naik dulu, Uma.
Bismillah. Ini kita perjalanan ke Mina, kita mau lempar jumroh yang kedua. Ini adalah andalan kita. Langsung molor dan leher. Betul, jadi kita mau tidur aja di perjalanan. Saya ketemu di Mina. Capek nggak, Dek? Nggak capek? Alhamdulillah. Minum dulu. Nah, teman-teman semua, kita udah jalan 3 kilo menuju ke tempat lempar jumroh. Sekarang masih terus berjalan. Tadi nyasar ya? Iya, lumayan. Bukan nyasar sih, nggak bisa masuk. Oh iya. Ada beberapa ibu-ibu sepuh yang udah akhirnya pakai kursi roda menyerah. Lagi-lagi Mbak Cindy nggak ikut kita ya, Dek, karena memang alasan kesehatan, jadi dia tidak ikut. Tak cuma video yang diunggah selebriti yang mencetak viral di media sosial, sejumlah video yang diunggah oleh akun gosip pun sempat menjadi perbincangan masyarakat. Salah satunya adalah ketika jamaah haji Indonesia yang bersarung dan berkemeja batik melempar jumroh dengan full semangat, sampai mengambil ancang-ancang dari jarak beberapa meter seperti atlet lempar lembing. Padahal jamaah haji lainnya melempar jumroh dengan tenang, bahkan tanpa gerakan yang mengundang perhatian jamaah lainnya. Nah, itu bapak itu main-main itu, bercanda dan bercandanya nggak lucu. Nah, kalau dia tahu sejarahnya bagaimana itu melontar jamrah itu adalah amalan ibunda Hajar ketika syaitan laknatun alaih menggoda dia untuk menghalangi Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Maka diambil kerikil, dilempar itu iblis, syaitan. Mestinya dibuat dengan penuh kehusukan, bukan dengan guyon-guyon dan bercanda. Ya nggak apa-apa kan, itu semangat ya, menunjukkan keseriusan gitu, nimpuk setan, kan, nimpuk keburukan dia, nimpuk kekejian dia, nimpuk kesalahan dia, nimpuk kemudian kejelekan dia gitu. Dan kemudian menunjukkan adanya greget ya, bagus nggak apa-apa. Jika Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Yusuf Mansur beda pendapat soal aksi jamaah Indonesia yang melempar jumroh bak atlet lempar lembing, bagaimana pendapat mereka soal fenomena sejumlah artis yang mengontenkan ibadah haji mereka? Ketika kalian sudah mengkontenkan, dapat pujian, dapat sanjungan dari netizen, dari orang, saya khawatir Allah tidak mencatat sebagai amal kebaikan. Jadi matikan HP. Ini nasihat saya kepada semua jamaah umroh, jamaah haji yang mau berangkat. Ketika kalian melaksanakan ritual ibadah umroh atau haji, matikan handphone, fokus dengan Allah saja. Kita dari sudut pandang yang berbeda ya, bahwa ya itulah cerdas. Ya, mereka kan nyari duit itu ibadah dan amal soleh. Maka sebaik-baik nyari duit dan amal soleh ya di tanah suci kan. Itu kalau bisa nyari duit dan tanah suci, kenapa enggak? Ya kan disuruh oleh Allah nyari duit, nyari rizki. Yang penting nggak melanggar, nggak melewati batas-batas akhlak. Jadi kalau misalkan dia punya adab yang bagus, dia nggak pakai handphone, dia hanya jalan pada ritual-ritual khususnya, insya Allah dia berkah. Tapi kalau misalkan dia menggunakan handphone, dia menggunakan media sosialnya dengan tujuan dia pamer, ria, dia celaka. Tapi tujuannya untuk agar, ya Allah, biar orang-orang tersentuh hati dan jiwanya, ada pahala di dalamnya. Karena ini udah zaman media sosial. Ingat ya, udah zaman media sosial yang semuanya dikontenin. Masa kemaksiatan yang dikontenin kita like, kita suka, kita nontonin, giliran ke vlog ataupun konten yang bagus, lagi haji, tahu, apalagi saya, atau lagi dekat sama Allah, lagi munajat, kita nggak mau kasih itu semua. Ini kan satu pahala yang besar. Sejumlah selebriti yang belum berkesempatan naik haji tahun ini menandai Hari Raya Idul Adha dengan berkurban. Lantas seperti apa keakraban Ivan Gunawan dengan sejumlah santri tahfiz Quran yang mendapatkan santunan dan daging sapi dari hewan kurbannya? Mengapa Ustadz Dery Sulaiman menerima kurban dari Hotman Paris yang notabene nonis?